Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tarisa, UPPJJ Palembang, Prodi PGSD dengan NIM 8598111192. Hari ini saya akan melakukan tugas kuliah PD GK 4107 Praktikum IPA DSD dengan modul 2 makhluk hidup dan lingkungannya, yaitu pengaruh deterjen terhadap perkecambahan kacang hijau. Adapun alat dan bahan yang saya persiapkan untuk kegiatan praktikum kacang hijau: kapas secukupnya, sendok, sabun deterjen, gelas takaran 1000 ml, 7 toples yang sudah diberi label larutan konsentrasi deterjen, dan juga 7 wadah plastik yang sudah dilabeli angka 1-6 dan PDAM. Alat tulis, tabel pengamatan. Tujuan percobaan untuk mengamati pertumbuhan perkecambahan kacang hijau dengan pengaruh deterjen. Angka praktikum: masukkan air 1000 ml pada gelas takar. Selanjutnya, larutkan 1 gram deterjen bubuk pada air ledeng yang telah ditakar 1000 ml. Lalu, aduk hingga rata. Tuangkan pada gelas pertama, yang mana gelas pertama itu kadar deterjennya 100%. Setelah tersisa larutan deterjen 500 ml, kita akan tambahkan lagi air ledeng hingga 1000 ml. Tuangkan pada gelas kedua, yang mana gelas kadar kedua deterjen 50%. Lalu kita tuangkan pada gelas ketiga, yang mana kadar deterjennya 25%. Tambahkan air lagi hingga 1000 ml dan tuangkan ke gelas keempat, yang mana kadar deterjennya 12,5%. Kemudian kita tambah lagi hingga 1000 ml dan tuangkan pada gelas kelima yang kadar deterjennya 6,25%. Selanjutnya tambah air lagi, tuang ke gelas ke-6 yang kadar deterjennya 3,1%. Pada gelas kontrol jangan pakai air deterjen, tetapi cukup gunakan air PDAM atau air ledeng saja. Selanjutnya, siapkan kapas dan masukkan satu persatu pada gelas plastik yang sudah kita persiapkan. Kemudian, mulai mempersiapkan kacang hijau dan sendok. Pilih 10 butir biji kacang hijau yang kemudian dimasukkan gelas plastik yang sudah disediakan. Selanjutnya, siapkan sendok, lalu siram kacang hijau menggunakan air larutan yang ditakar sebelumnya pada gelas kontrol. Untuk gelas kontrol atau menggunakan air PDAM, gunakan sendok lain agar tidak terkontaminasi dengan deterjen.
Lakukan pengamatan setelah 24 jam hari ke-1 dan 48 jam hari kedua. Dan catat hasilnya pada tabel. Setelah kita diamkan 1 hari, maka hasil pengamatan pertumbuhan pada biji hari pertama adalah pada konsentrasi larutan 100%. Tidak ada biji yang tumbuh, sebagian mengerut dan berwarna gelap. Pada konsentrasi larutan 50% tidak ada tanda perkecambahan, beberapa biji mulai rusak atau busuk. Dan pada konsentrasi larutan 25% sebagian biji tidak membengkak dan warna agak kecoklatan. Konsentrasi larutan 12,5% biji mulai lembek dan sedikit perubahan warna. Ada 1 atau 2 biji yang tampak tumbuh tunas. Pada konsentrasi 6,25%, sebagian biji sudah mulai besar dan beberapa mulai tumbuh tunas. Pada konsentrasi 3,1% biji tampak beberapa mulai pecah, namun banyak yang belum menunjukkan tunas akar. Dan pada larutan konsentrasi larutan 0% atau menggunakan air PDAM, hasilnya adalah hampir sebagian biji mulai membengkak dan beberapa sudah mulai tumbuh akar kecil atau radikula mulai muncul. Hasil praktikum hari kedua. Dan hari kedua hasil pengamatan pertumbuhan biji berdasarkan konsentrasi 100%, tidak ada tanda kehidupan pada biji, semua biji mengerut berwarna gelap. Konsentrasi larutan 50%, beberapa mekar, 1 atau 2 mulai tumbuh tunas. Pada konsentrasi larutan 25%, hampir sebagian biji mekar dan beberapa tumbuh tunas. Konsentrasi larutan 12,5%, mekar semua dan beberapa bagian tumbuh tunas. Konsentrasi larutan 6,25%, mekar semua dan beberapa bagian tumbuh tunas lebih panjang. Konsentrasi larutan 3,1%, mekar semua dan beberapa bagian tumbuh tunas lebih panjang. Dan terakhir pada konsentrasi larutan 0% atau air PDAM, hampir semua biji tumbuh kecambah, tunas, nampak lebih panjang dan mulai terlihat calon batang kecil. Kesimpulan dari percobaan ini, saya memahami bahwa deterjen menghambat perkecambahan biji kacang hijau. Semakin tinggi konsentrasinya, semakin terhambat, bahkan ada yang rusak atau membusuk. Sedangkan pada air biasa, biji tumbuh normal. Jadi, deterjen bisa berdampak buruk bagi tanaman dan lingkungan.